25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light is beautiful. Light is beautiful. Light audience, sejatinya semua orang cinta perdamaian. Karena dalam perdamaian terletak kebahagiaan semua orang. Manusia dalam fitrah terdalamnya tak mungkin mendapatkan kebahagiaan dalam pemaksaan, penindasan, dan kekerasan. Karena bukan saja kekerasan suatu saat bisa menyerang balik pelakunya, kasih sayang yang menjadi hakikat keberadaan dan penciptaan manusia oleh Tuhan akan menyebabkan timbulnya kepedihan ketika melihat orang lain merasakan penindasan dan kekerasan seperti itu. Karena itu, sebenarnya perdamaian universal bukanlah utopia para pemimpi, melainkan suatu kenyataan yang seharusnya terjadi. Kalau tidak sekarang, kita yakin suatu saat nanti. Sayangnya Light Audience, tak sedikit manusia yang sakit jiwa, sedemikian sehingga bukannya merasakan kepedihan jika ada sesamanya yang menjadi korban kekerasan, malah ia mendapatkan kepuasan dengan memaksa, menindas, dan melakukan kekerasan. Dalam diri orang-orang seperti ini, kasih sayang telah tertutupi oleh sifat kehewanan manusia, yang sesungguhnya harus dikendalikan oleh diri sejatinya yang penuh kasih sayang itu. Karena itu, kita tak pernah boleh putus asa. Perdamaian tentu bukanlah sesuatu yang mudah diraih, apalagi di suatu zaman seperti sekarang, yang di dalamnya orang merasa sulit hidup, entah sekadar hidup sederhana, apalagi berkelimpahan harta, tanpa merampas, memaksa, menindas, dan melakukan kekerasan. Light Audience, kita harus terus percaya bahwa perdamaianlah yang seharusnya mewarnai kehidupan umat manusia, bukan pemaksaan, bukan kekerasan. Karena perdamaian sesuai belaka dengan hakikat kehidupan dan keberadaan makhluk Tuhan termulia ini. Sedang penindasan, kekerasan, pemaksaan adalah lawan dari hakikat keberadaan kita itu. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Light Audience. Kita bersama lagi di Berproses Menuju Kesejahteraan Diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 7 Oktober 2010. Bersama saya Jeff Emerald. Dan juga seperti biasa di Berproses Menuju Kesejahteraan Diri ada teman sharing kita yaitu Siwo Agus Hidayat. Sebelum itu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat Siwo ya. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Kenapa Siwo? Tidak sehat juga alhamdulillah. Tidak sehat juga alhamdulillah ya. Baiklah. Siwo, bisa kita mulai saja untuk malam hari ini Light Audience. Saya akan membuka sesi pertama ini, membuka telepon untuk Anda di 021398350905, di 021398350905. Hingga pukul 10 malam nanti untuk sesi ini kita buka hanya untuk telepon aja dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Dengan Agung di Bogor, Mas. Pak Agung di Bogor, silakan. Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih keras? Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi lewat FM. Ya. Begini Siwo, saya mau tanya mengenai arwah dan ruh. Arwah. Saya pernah Halo, bisa lebih Arwah dan roh ya? Ya, arwah, antara perbedaan antara arwah dan ruh.
Karena saya pernah mendengar orang berdoa summa khususun arwahi dan summa khususun ruhi. Nah, ini perbedaannya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon kesediaan Siwo untuk berbagi sedikit aja Siwo mengenai proses tawajuh. Apa? Itu proses tawajuh. Proses Tawajuh. Iya. Baik. Ya, tapi itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siwo. Cukup menangkap dari Siwo. Bisa diganti. Mas Agung dari Bogor ini menanyakan perbedaan antara arwah dan ruh, karena dia pernah mendengar orang berdoa misalnya summa khususin arwahi, kemudian summa khususin ruhi. Ya, itu apa bedanya? Kemudian kedua, dia menanyakan proses tawajuh. Konsep proses. Ya. Oke, Siwo. Baik, light audience berproses menuju ke stadion diri sudah dibuka oleh Mas Agung di Bogor, dan langsung saja kita persilahkan Siwo untuk menjawabnya. Silakan Siwo. Iya, terima kasih. Kepada teman-teman Light Audience serta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semua, pertama kali sebelum acara ini saya ingin mungkin ya sekedar mengambil manfaat saja. Mungkin sudah diberitahukan oleh Mas Dev sebelum ini atau mungkin yang lain bahwa teman penyiar kita kan barusan ada yang mendahului kita, namanya Mas Casey atau juga sering dipanggil dengan Mas siapa Mas Dev? Jason Blue. Mas Jason Blue, Yeah. yang suaranya tentu ya kita mungkin sulit mencari suara yang seperti suaranya Mas Jason Blue atau Mas Casey yang sekarang ini beliau sudah lahir di alam yang lain. Beliau sudah melintasi alam yang sedang kita tempati ini. Beliau telah meninggal dunia, beliau telah meninggalkan kita, tapi kita juga akan menyusulnya. Kalau kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari kejadian ini, yang kebetulan beliau kalau acara-acara sharing ini sering dekat dengan kita, dan sekarang ini beliau telah lebih dahulu menata kepada alam yang lebih lanjut, sementara kita masih di sini dan juga kita saling menunggu giliran. Hari demi hari, dari hari ke hari, kita pun juga akan menyusul beliaunya. Mas Casey, selamat menempuh hidup baru. Selamat berjalan ke depan, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Kami juga tengah mengantri, kebetulan Mas Casey yang lebih dulu. Di antara kita mungkin dalam waktu-waktu bisa jadi dekat, bisa
jadi jauh, tapi pasti arah itu ke sana. Ada sebuah kepastian yang pasti terjadi, dituju atau tidak dituju, karena itu merupakan sebuah takdir yang definit, bahwa kita manusia akan meninggalkan yang kita tempati ini untuk mengambil tempat yang lain pada alam berikutnya. Teman-teman semua, mungkin juga setelah ini ya, itu sebuah kejadian yang sangat logis, sangat wajar, sesuai dengan kaidah-kaidah dan hukum tata tertib sebab akibat. Bisa jadi setelah ini saya atau Anda, bisa jadi malam ini, bisa jadi besok pagi, bisa jadi lusa. Tidak akan ada satu orang pun, seberapapun kuasanya, dia bisa menghindarkan pada perjalanan ini, bahwa kita akan melampaui usia, kita akan melampaui waktu demi waktu, dan kita pasti akan menemukan sebuah jembatan yang disebut kematian. Tinggal bagaimana kita berusaha memanage diri, tinggal bagaimana kita semakin bisa waspada untuk tidak terjebak pada rutinitas yang tidak perlu. Semua punya kesempatan yang sama, sehari 24 jam. Namun efektivitas dari masing-masing kita bisa berbeda, sangat tergantung kepada seberapa kita fokus terhadap tujuan hidup kita, seberapa kita mampu memanage kewaspadaan terhadap niat kita, dan seberapa kita mampu semakin bermutu di dalam mengkonsentrasikan semua kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas kemakhlukan kita. Semakin kita mempunyai yang lebih baik terhadap 3 validator itu, maka 24 jam waktu kita akan semakin efektif, sehingga pada saatnya kita akan bisa menapak jembatan itu sebagai sebuah pintu gerbang rahmat yang baru. Bukan sesuatu yang perlu disedihkan, bukan sesuatu yang menyedihkan, bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi justru dirindukan untuk dijemputnya, karena itu merupakan salah satu pintu rahmat yang besar untuk menuju rahmat yang lebih besar, yaitu kematian, yaitu meninggal dunia. Yang saat ini step dan fase itu ada pada Mas Casey, Mas Jason Blue. Semoga perjalanan beliau bisa semakin dekat dan semakin rapat dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa sambil mengingatkan kita masih harus berjuang di sini. Mudah-mudahan kita tidak terpenggelaikan kesempatan-kesempatan di dunia ini, agar kita bisa meraih dan menuai akibat-akibat, dan pada saatnya kita akan mengambil jalan jembatan dan pintu gerbang kematian itu. Kematian semoga sesuatu yang menjadi kerinduan bagi kita, bukan sesuatu yang ditakuti, disesali, dan membuat sedih dan susah. Itu mungkin ungkapan salam saya kepada Mas Jason Blue, Mas Casey, dan semoga kita dipertemukan dalam kasih Tuhan. Kita masuk ke topik yang pertama. Namun sebelumnya mohon diingat ulang saja bahwa
Saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan sifatnya masih relatif karena saya juga masih berproses. Jadi, kalaupun yang saya pahami dan saya yakini benar, tetapi tidak ada jaminannya. Bisa jadi yang saya pahami benar, tetapi ada kesalahan-kesalahannya yang hingga saat ini belum saya ketahui. Sering terjadi, saya merasa memahami sebuah kebenaran, tapi kemudian di waktu berikutnya harus saya benahi sendiri, harus saya koreksi kembali. Untuk itu mohon jangan tergesa diterima dan jangan tergesa ditolak. Seberapakah manfaat dari sharing kita ini? Itu kembali kepada personal kita masing-masing. Saya pribadi hanya bisa berusaha sebaik mungkin di dalam sharing ini, dan namun setelah itu apa yang akan terjadi semua di luar kapasitas dan kemampuan saya. Untuk itu maka saya tidak pernah berani mentargetkan apapun, kecuali saya mentargetkan untuk diri saya sendiri. Saya akan melaksanakan kewajiban ini sebaik-baiknya, tidak lebih dari itu. Tadi Mas Agung di Bogor mengangkat tentang masalah apakah beda antara arwah dengan ruh. Ada kata ila arwahi, ada kata-kata ila ruhi. Yang saya tahu begini Mas, antara arwah dan ruh itu mempunyai akar kata yang sama. Yang satu itu bentuknya single, tunggal, yang satu bentuknya jamak, banyak. Jadi sama. Seperti antara aku dan kami. Aku itu tunggal, kami itu saya dan ABCD. Yang satu tunggal, yang satu jamak. Ada misalnya begini. Wali Amr, misalnya gitu ya. Atau begini, ada alim, itu bentuknya tunggal. Kalau ulama itu bentuknya jamak. Ya, itu adalah simbol atau kesepakatan berbentuk mekanisme kata yang dipakai dalam rangka kita ingin mengidentifikasi sesuatu dan ingin saling bertukar maksud. Maka digunakanlah kesepakatan kata-kata yang nanti diatur dalam grammar bahasa-bahasa. Ya. Meskipun kalau kita berbicara tentang ruh, meskipun di dalam disiplin kata, disiplin kalimat, di dalam perspektif grammar ada disebut ruh dan arwah, berarti yang satu tunggal, yang satu jamak. Apakah berarti menunjukkan bahwa arwah itu terpecah dalam bilangan sehingga ini satu dan yang lain banyak? Nah, itu nanti masalahnya tidak mudah karena bicara ruh itu kita tidak bisa mengidentifikasi dengan matematis. Kita tidak bisa mengidentifikasi dengan sekedar kemampuan rasional. Kita tidak mampu mengidentifikasi hanya sekedar dengan rumus-rumus Newton misalnya, atau rumus-rumus Einstein, atau rumus-rumus yang lain yang sifatnya empiris, physically. Tidak bisa. Masalah ruh itu masalah yang sangat luas sekaligus rumit dan sulit.
Tetapi kita menyepakati bahwa di dalam kalimat roh itu ada ungkapan jamaknya, sehingga ada roh dan ada arwah. Maksudnya sama, subjek yang dituju atau juga bisa objek yang dituju, konteks permasalahannya atau istilah teknisnya itu maudhu'nya itu adalah tentang roh. Baik kalimatnya menggunakan roh maupun arwah, itu objeknya satu, sama, yaitu roh. Jadi apa perbedaan arwah dengan roh? Perbedaannya antara tunggal dan jamak. Meskipun nanti pada pembahasan lebih detail, bisakah roh difahami sebagai tunggal atau difahami sebagai jamak, itu bukan hal yang mudah, karena kita sedang mengidentifikasi objek yang sangat spiritual, yang sangat penuh dengan rahasia-rahasia. Kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau yang ditanyakan apakah perbedaan antara arwah dan roh, itu adalah sebuah lambang kata, yang satu menunjukkan tunggal, yang satu menunjukkan jamak. Saya kira begitu saja. Saya tidak ingin masuk ke obyeknya, tapi masuk ke pertanyaannya saja, karena sulit. Kemudian yang kedua, bagaimana sih proses tawajuh? Kemarin kita sudah menyinggung tentang masalah tawajuh. Tawajuh itu lazimnya dimaknakan dengan koneksi kedekatan kepada Allah yang sangat dekat, sehingga disebut dengan berhadap-hadapan, bertatap muka, yang disebut dengan tawajuh. Tawajuh adalah salah satu terminologi, salah satu istilah yang ingin menyampaikan kandungan maknanya bahwa bertawajuh itu berarti berdekat-dekat dengan Allah, berhadap-hadapan dengan Allah, bertatap muka dengan Tuhan. Tapi kita juga tidak bisa sembrono dalam memaknai istilah ini, karena kalau kita maknai dengan perspektif empiris, kalau bertatap muka berarti ada dua muka kan, kalau berhadap-hadapan berarti ada dua fisik. Nah, kita bisa terjebak kepada persepsi yang kita pakai. Kalau kita memahami tawajuh itu dengan perspektif empiris atau perspektif fisikal, perspektif jasadiah, kita akan terjebak dengan persepsi kita sendiri. Kenapa? Karena kalau terkait dengan Tuhan, dengan Allah, itu sebuah zat yang tak terbatas, bahkan tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Tidak terbatasi oleh batasan-batasan fisik, sehingga kita tidak bisa menerapkan di sini dengan hukum-hukum fisikal, hukum-hukum empiris, hukum-hukum matematis. Meskipun kita diajari secara bertahap sesuai kapasitas kita, yang penting kita mempunyai proses. Kita mungkin sering menggunakan perspektif fisikal, empiristik, karena memang setiap hari kita diliputi oleh itu. Namun kita juga dikaruniai sarana yang bisa melihat jauh melampaui fisik. Kita bisa mempersepsi hal-hal yang melampaui fisik. Bahkan nanti pada fase tertentunya kita bisa menggunakan sarana yang lebih tinggi dari fisikal, yang lebih tinggi dari persepsi rasional, yaitu sarana yang disebut sarana spiritual. Nah, masalah tawajuh itu adalah masalah spiritual, bukan masalah fisikal, bukan masalah pikiran, bukan masalah rasional, tapi masalah spiritual, masalah nurani. Tidak ada yang mampu bertawajuh kepada Allah kecuali nurani yang ada pada diri kita masing-masing. Tidak ada yang mampu berdekatan dengan yang Maha Suci kecuali dia memproses dirinya menjadi suci. Jadi kalau yang ditanyakan bagaimana proses bertawajuh,
proses yang pasti tidak bisa tidak adalah proses pensucian diri. Disucikan matanya, disucikan telinganya. Itu hal-hal yang masih kaitan dengan indera. Ada yang lebih sulit lagi mensucikan, yaitu mensucikan pikiran, mensucikan lebih tinggi lagi, yaitu mensucikan hati. Mensucikan hati bisa terkait dengan banyak hal. Mensucikan keinginan, mensucikan rasa, mensucikan perasaan, mensucikan egoisme. Dan yang menjadi akar permasalahan dari semua itu adalah mensucikan egoisme, agar egoisme tidak mempunyai keinginan dan kehendak-kehendak yang keluar dari kaidah-kaidah kesucian. Bagaimana proses bertawajuh? Proses bertawajuh adalah meluruhkan nafas, meluruhkan ego, meluruhkan kedirian di bawah norma-norma kesucian, di bawah nilai-nilai kesucian, di bawah bimbingan Sang Nurani. Pada saat egoisme masih bermain, maka dia menyalahi proses tawajuh. Tanpa kita meluruhkan nafas kita, maka nurani kita tidak akan mampu mengelola nafas kita. Pada saat nafas kita yang dominan dalam diri kita, maka kita selalu punya keinginan-keinginan mentarget sesuatu, punya kehendak-kehendak yang sembarang. Ukurannya hanya aku, keinginanku, kehendakku, targetku, tujuanku, cita-citaku. Sehingga meskipun kita sering mengucapkan bahwa Allah Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa, tetapi hanya berlaku di luar diri. Oh, ada matahari bersinar, kuasa Allah. Oh, ada banjir, kuasa Allah. Oh, ada tsunami, kuasa Allah. Oh, ada hukum gravitasi, kuasa Allah. Semua di dalam cakupan kekuasaan Allah. Tetapi yang paling sering saya lupakan, mungkin juga orang-orang yang seperti saya sering melupakan, kita sadar bahwa Allah Maha Kuasa terhadap hal-hal di luar diri kita, tetapi kita menolak kekuasaan Allah itu masuk ke dalam diri kita. Sehingga Allah Maha Kuasa, ya, selain diriku, aku yang menguasai aku sendiri. Akulah yang berkuasa atas hidupku. Akulah yang akan merubah nasibku. Dan seterusnya. Sehingga Allah Maha Kuasa sering kita sebut, tapi selalu persepsi kita selalu keluar diri. Itu yang lama saya alami. Tapi pada saat ditanya, apakah kekuasaan Allah yang sebegitu dahsyatnya sudah kita masukkan dalam diri kita? Apakah keinginan saya dikuasai oleh Allah? Apakah kehendak saya sudah dikuasai oleh Allah? Apakah tujuan dan cita-cita saya sudah saya serahkan kepada Allah? Ya, jadi kemudian nanti ada dualisme di dalam diri kita. Dominasi hidup saya yang menjadi komandan saya adalah saya sendiri. Jadi dia pasti tidak bisa tawajuh. Atau yang kedua, Tuhan, Allah lah yang menjadi dominasi hidup saya, menjadi komandan hidup saya. Bagaimana saya bersikap sebagai seorang pribadi, seorang anak yang punya orang tua, seorang suami yang punya istri, seorang bapak yang punya anak, seorang tetangga sebagai anggota sosial, sebagai anak bangsa, sebagai anggota masyarakat bangsa, sebagai makhluk Tuhan. Apakah dalam saya berperan dalam kehidupan saya itu selalu Tuhan yang jadi komandan saya? Apakah selalu Tuhan yang menjadi dominator kehidupan saya? Atau aku sendiri? Proses tawajuh hanya bisa dilalui melalui cara yang kedua.
Egoisme selalu menjauhkan diri kita dari Tuhan. Dan setiap kita bertuhan, kita harus mau mengkorbankan rasa egoisme kita. Nah, kalau proses bertawajuh, mungkin kalimat pendeknya begini. Maukah kuasa Tuhan itu masuk dalam hati kita? Relakah tangan Tuhan menyentuh jiwa kita? Relakah jika kehendak Tuhan mengendalikan keinginan kita? Proses itulah yang dalam perspektif global, sepanjang yang saya tahu, merupakan basic dari proses tawajuh. Proses di dalam menjadikan dia menjadi engkau dan menjadikan engkau bersamaku. Dari la ilaha illahu menjadi la ilaha illa anta, dan kemudian, maaf ini tanda petik besar garis bawah, menjadi la ilaha illa ana. Kalimat yang ketiga mohon sementara dikesampingkan karena itu riskan kalau dijabarkan di masyarakat luas. Kira-kira begitu yang bisa saya sharingkan. Mohon jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Kalau merasa ada manfaatnya dan merasa dengan sharing seperti malam ini bisa memperbaiki hidup saya, memperbaiki spiritual dan kepribadian saya, lebih mendekatkan diri saya kepada Tuhan, kepada Allah, lanjutkan ikuti sharing. Tetapi seandainya mendengarkan sharing ini hanya akan menjauhkan kepada Tuhan, hanya menambah dendam, menambah iri, menambah kesombongan, atau menambah kebencian Anda kepada saya, lebih baik tinggalkan radionya. Karena apapun yang kita lakukan, manakala tidak membuahkan proses perbaikan untuk diri kita, itu semua menjadi tidak berarti. Kita berteman tapi menambah kita lebih buruk, itu tidak ada harganya. Mestinya kita berteman tetapi bisa mendekatkan diri kita kepada kesejatian diri kita dan memproses kita lebih rindu kepada kebenaran dan lebih rindu pada kebahagiaan yang bersumber kepada yang maha bahagia, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon jangan tergesa diterima, namun juga jangan tergesa ditolak. Terima kasih. Saya kembali kepada Mas Kersi. Iya. Berarti Mas Dek mau nyusul nih. Pasti kan? Ya, saya itu terserah aja. Misalnya Siwo duluan, saya belakang, nggak apa-apa. Yang penting kita selalu fokus kepada tujuan kita sebagai hamba. Ya. Kapanpun kita akan dilompatkan kepada dimensi yang lain. Monggo saja. Yang penting kita udah siap ya untuk itu semuanya, Siwo ya. Baik, untuk penelpon yang kedua, silakan di 021398350905. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih, Mas? Dari Mas Boy. Oke, Mas Boy, Bekasi ya? Iya, benar. Silakan. Assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam. Mengenai tentang sholat nih, Siwa. Kan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj gitu ya, ke menemui tentang perintah sholat ini sih wah. Kan begitu pentingnya tentang perintah sholat ini sih wah. Yang mengenai yang kemarin pertanyaan saya itu sih wah, yang mengenai sholat ini ya benar-benar kan itu diperintahkan oleh Allah gitu ya sih wah ya. Yang pada saat itu negosiasinya itu semacam kayak ada 50 waktu dalam sholat, sehingga sampai dengan 5 waktu itu kan Pak, sehari itu sih wah. Nah, mengenai yang negosiable itu ya saya kurang paham lah. Negosiasi itu yang Siwa tahu itu seperti apa sih gitu Siwa. Gitu ya Siwa. Assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwa. Ya tadi ada terkait dengan masalah sholat, terus ada kalimat lagi terkait dengan Isra wal Mi'raj. Tapi kayaknya kalimat terakhir yang menjadi pertanyaan atau topik yang ingin beliau angkat yaitu mungkin ya yang saya tangkap terkait dengan ada negosiasi tentang jumlah kewajiban sholat dari 50 kemudian menjadi 5.
Itu yang saya tangkap. Saya kira Mas Dev tangkapannya begitu nggak? Ya, sama persis. Ya. Jadi apa maksudnya mungkin negosiasi Ya, itu misalnya? jadi bagaimana pendapat saya atau tanggapan saya, komentar saya terkait dengan adanya itu cerita tentang negosiasi antara Rasul dengan Tuhannya itu. Iya. Begini Mas Boy, saya pernah mengkaji, berdiskusi, merenungi dan lain-lain terkait dengan riwayat itu. Tema atau topik ini berangkat dari sebuah riwayat hadis. Pada saat Rasulullah Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, khususnya pada proses Mi'raj, itu mendapatkan perintah sholat. Konon di dalam riwayat itu, dan itu kayaknya banyak sih riwayat tentang itu, dan banyak juga disosialisasikan oleh para wartawan, para ustadz, para alim, para ulama dan lain-lain semacam itulah. Bahwa semula perintah sholat itu asalnya diwajibkan 50 kali sehari. Ya. Tapi kemudian terjadi tawar-menawar, terjadi istilahnya Mas Boy negosiasi, turun menjadi 45. Kemudian pada saat mau pulang dari Mi'rajnya, ketemu lagi para rasul-rasul sebelumnya, kemudian ada pendapat-pendapat, ada nasihat-nasihat, ada anjuran-anjuran, sehingga dalam kisah itu Rasulullah menghadap lagi kepada Allah, turun lagi, dikasih korting menjadi 40. Begitu terjadinya, naik turun untuk mengadakan tawar-menawar dari 40 sampai 35, kemudian 30, 25, 20, 15, 10, dan terakhir tinggal 5. Nah, pada saat saya masih kecil, saya sering dapat cerita itu, khususnya pada saat ada perayaan Isra wal Mi'raj tanggal 27 Rajab. Nah, kemudian dijelaskan oleh Pak Ustadz, Pak Yai, bahwa demikianlah kemurahan Allah yang tidak membebani makhluknya melebihi kemampuannya. Bayangkan kalau kewajiban sholat itu 5 kali sehari. Bayangkan kalau kewajiban sholat itu 50 kali sehari. 5 kali sehari saja, itu kan kurang lebih begitulah yang saya dapatkan masa kecil. Tapi kemudian pada proses berikutnya, mulai pikiran semakin bertambah datanya, mungkin bertambah wawasannya, plus bertambah kritisnya. Ya, akhirnya sempat juga komplain, masa sih riwayat ini benar apa tidak gitu ya, masa kok begitu gitu ya. Yang pertama begini, ini komplain yang pernah terjadi pada diri saya ya terkait dengan riwayat ini, tapi jangan dirujuk dan jangan direferensi, ambil saja ini sharing pengalaman gitu ya. Saya pernah mengkomplainnya itu dengan cara berpikir saya itu begini. Pada saat Allah memerintahkan umat Muhammad itu diwajibkan sholat 5 kali, kemudian Rasulullah Muhammad ketemu dengan Rasulullah Musa. Saya ambil satu kasus saja. Kemudian Nabiullah Musa bertanya kepada Rasulullah Muhammad dan kemudian mempertanyakan
apakah mampu umat Nabiullah Muhammad itu melaksanakan kewajiban ini? Walhasil akhirnya Nabiullah Muhammad menawar kepada Allah. Kemudian terjadi penurunan jumlah kewajiban kali sehari tadi. Saya yang mulai agak kritis mungkin waktu itu kemudian bertanya, ini sebetulnya yang lebih pandai siapa sih? Lebih pandai Allah apa lebih pandai Nabi Musa ya? Nabi Musa saja tahu bagaimana kemampuan umat Muhammad, sementara masa Allah tidak tahu? Memang Allah nggak maha tahu? Itu komplain pertama. Komplain kedua, sering diriwayatkan bahwa Nabiullah Muhammad itu disebut sebagai penghulu para nabi misalnya, disebut sebagai Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Pertanyaan waktu itu yang kedua juga mempertanyakan, lebih pandai mana ya kira-kira, atau lebih tahu mana ya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa terkait dengan kemampuan umatnya Nabi Muhammad. Itu komplain yang kedua. Kemudian komplain yang ketiga, atau jangan-jangan riwayatnya itu tidak sahih. Itu riwayat itu kemudian menjadi sebuah fenomena penasaran saya, baik waktu saya belajar di komunitas Ahlus Sunnah, saya juga punya penasaran terkait dengan riwayat itu, dan pada saat kemudian saya mempelajari di komunitas Syiah, saya juga masih mempermasalahkan komplain saya itu. Wah, proses berlalu dan paling tidak sekarang ini yang saya pahami begini. Yang pertama, untuk kita berkomentar, misalnya saya mengkomentari riwayat itu, maka yang pertama sekali harus saya lalui adalah hadis itu sahih atau tidak. Itu saya mentok. Saya tidak bisa membedakan, saya tidak bisa mengkelompokkan apakah hadis ini sahih atau tidak. Saya ingin mengatakan tidak sahih, tapi saya tidak punya landasannya. Saya mau mengatakan sebaliknya, saya juga tidak punya kekuatannya, karena memang saya tidak menguasai bidang hadis. Saya tidak menguasai bidang-bidang yang terkait dengan ilmu hadis, atau sering disebut dengan ulumul hadis. Jadi sampai di situ saya mentok. Ya. Setelah sampai di situ, saya kemudian menarik diri dari semua komplain saya. Saya tidak bisa mengkomplain itu sebelum saya mempunyai kejelasan. Nah, kalau ya pada saat kemudian berusaha, ternyata riwayat hadis ini menjadi polemik, ya, belum selesai. Jadi ada sebagian para ahli hadis yang menyimpulkan hadis ini sahih, tetapi tidak sedikit yang menyimpulkan bahwa riwayat hadis ini dhaif, lemah. Sesuatu yang tidak pasti bagi saya. Tidak mungkin saya dudukkan sebagai sebuah subjek perenungan atau subjek, apalagi subjek kritikan. Wah, saya akan overlapping itu nanti. Maka kemudian
Dan hingga saat ini saya hanya bisa abstain. Dalam makna apa? Diam. Kenapa? Tidak tahu. Jadi kalau ada yang bercerita seperti itu, ya masing-masing kita kan merdeka untuk cerita. Kalau benar ya resikonya kembali ke dia. Kalau salah juga resikonya akibat kembali ke dia. Yang penting saya tidak boleh lagi berkomentar tentang itu karena saya tidak tahu. Karena satu kalimat dari komentar saya, apalagi di depan magic listener, di dekat di apa nih, live audience, wah tanggung jawabnya seberapa? Ya, jadi saya mengisahkan tentang apa yang saya alami. Ada memang saya menemukan sebuah kaidah. Ada sebuah hadis yang ada semacam, saya istilahnya agak lupa hadis apa itu disebut ya, tapi jarang tersosialisasi di masyarakat kayaknya. Yang kurang lebihnya begini. Ada hadis, yaitu riwayat tentang sunnah yang sementara dipeti eskan sampai ada orang yang di bidangnya mampu membedah ini. Ada, waduh hadis istilahnya apa itu saya lupa ya. Ada hadis itu, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, mutawatir dan sebagainya lah. Nah, kemudian ada yang namanya lupa itu karena saya sudah sekian lama tidak menyentuh lagi istilah-istilah itu. Sekarang ini lupa. Ada beberapa ahli hadis yang meletakkan hadis ini dalam posisi yang seperti itu. Belum dipastikan sahihnya, tapi juga belum dipastikan dhaifnya, sehingga dia sementara ditaruh menunggu suatu saat kalau ada orang yang dengan kapasitas tertentunya mampu menyelesaikan problem ini. Yaitu yang pertama adalah problem ini sahih atau tidak. Yang kedua, kalau itu seandainya sahih ya, meskipun rasional saya tadi komplain, tetapi bisa jadi maknanya tidak seperti yang saya pahami itu. Ada beberapa ahli hadis yang saya temukan di dalam perjalanan proses saya dalam penasaran terhadap hadis ini. Ya, seperti itu. Ada yang mendudukkan sementara didiamkan sambil menunggu orang yang lebih piawai lagi dalam bidangnya sehingga bisa memastikan dan mendudukkan apakah ini pasti cenderung sahih atau pasti cenderung dhaif. Kalau dhaif ya sudah, tidak perlu kita utek-utek maknanya loh. Tetapi kalau ternyata ini sahih, bagaimana makna yang terkandung di dalam simbol-simbol dalam riwayat itu, dalam kalimat-kalimat yang seperti itu. Karena bisa jadi ada yang kita belum mampu menggali kedalaman maknanya. Untuk itu maka sebetulnya itu cuma pengantar saja untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu gitu ya. Cuman kenapa tidak tahu? Nah, prosesnya seperti itu. Pertama, saya mempunyai komplain, penasaran, bahkan saya masukkan itu sebagai subjek bahasan waktu di komunitas Syiah maupun di komunitas Ahlus Sunnah. Tetapi sekarang, apalagi sekarang, nggak tahu itu juga nggak apa-apa, gitu. Ya, meskipun kalau tahu lebih baik, tapi tidak tahu tidak apa-apa, tidak punya kerugian juga, itu kira-kira. Itu yang bisa saya sharingkan tentang bagaimana saya mensikapi riwayat itu. Nah, ceritanya seperti itu. Walhasil, jawaban saya adalah saya tidak punya komentar karena saya tidak tahu. Dah,
Ya, terima kasih atas tidak puasnya. Saya kembali kepada Mas Den. Masih punya waktu, light audience, sekitar 10 menit ke depan. Sudah ring-ring teleponnya ini. Langsung saja penelpon yang ketiga. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dengan Heri. Di mana? Jakarta. Jakarta. Iya. Oke, silakan Heri. Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di musim apa Siwo di sana? Musim. Halo? Nanya musim apa Siwo katanya? Bisa lebih jelas? Lagi musim apa di sana? Musim rahmat. Ini pertanyaan selanjutnya. Apa fungsi syafaat Siwo? Dengan apa fungsi syafaat dengan kita masuk surga atau neraka itu karena rahmat Allah, bukan karena pahala atau dosa kita. Yang kedua, adakah surga atau neraka di dunia ini? Itu aja? Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Heri. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menangkap Siwo? Yuk. Silakan Siwo. Terima kasih Mas Heri di Jakarta. Sampai kita nanti break, tolong diingatkan waktu break ya. Kita akan coba men-sharingkan masalah ini. Beliau tadi mengangkat permasalahan tentang fungsi syafaat, kemudian terkait dengan kan orang masuk surga atau neraka itu kan atas rahmat Allah. Kemudian yang terakhir, apakah di dunia ini ada surga atau neraka, atau adakah surga di dunia ini? Ya. Kalau ini yang saya dulukan ini, kayak tentang syafaat kemarin sudah disinggung deh. Ada orang-orang tertentu yang diberi hak untuk mengakomodir syafaat, dan ada orang yang diberi hak sesuai ketentuan syarat dan kondisi berlaku yang mendapat atau menerima syafaat. Semua ada tertib hukumnya, ada spesifikasinya. Yang saya sangat agak tertarik itu, yang saya cukup tertarik itu ada kalimat masuk surga atau masuk neraka itu kan atas rahmat Allah. Nah, ini saya agak tertarik ini. Apa kira-kira yang dimaksudkan oleh Mas Heri ya? Yang dimaksud dengan rahmat Allah itu? Kalau kalimatnya itu bahwa di surga ada rahmat Allah dan di neraka juga ada rahmat Allah, itu mungkin lebih mudah memahami. Tetapi kalau bahwa seseorang itu masuk surga atau masuk neraka itu karena rahmat Allah, ntar dulu, ini agak bulat ini bagi saya. Karena begini, yang saya tahu, seseorang akan masuk surga atau seseorang akan masuk neraka itu merupakan akibat. Akibat dari apa? Akibat dari sebab-sebab yang mendahulunya. Sebab-sebab apa itu? Yaitu sebab-sebab yang diambil oleh seseorang sehingga mengakibatkan orang itu masuk surga, atau sebab-sebab yang diambil oleh orang itu atau orang ini, saya, mungkin Anda atau yang lain, mengambil sebab-sebab sehingga akibatnya saya atau orang tertentu itu masuk neraka. Jadi yang menyebabkan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka itu ada kaitannya dengan
bagaimana kita mengambil sebab-sebab. Kita bisa mengambil sebab baik karena ada alternatif itu. Kita juga bisa mengambil sebab-sebab buruk. Kita juga dihadapkan dengan alternatif itu. Yang menentukan masing-masing kita akan berakibat surga atau berakibat neraka itu sangat dipengaruhi oleh sebab-sebab yang kita ambil sehari-hari. Jadi kalimat bahwa orang yang masuk neraka atau masuk surga itu atas rahmat Allah, itu kayaknya harus sangat hati-hati kalimat itu. Kalaupun mungkin maksudnya Mas Heri itu bisa jadi benar, tapi kayaknya nyusun kalimat ini harus lebih hati-hati. Karena nanti bisa